Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Suci Wulandari, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Video kali ini aku bakal ngejelasin mengenai strategi manajemen, di mana video kali ini adalah tugas tengah semester aku dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Aku bakal ngejawab pertanyaan yang pertama. Manajemen strategi adalah proses perencanaan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Manajemen strategi mengidentifikasi tujuan utama organisasi dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dan dialokasikan dengan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen strategi melibatkan serangkaian aktivitas seperti analisis SWOT, strategi Workness Operational Threat, pemetaan posisi pasar, pengembangan rencana bisnis, pengukuran kinerja, dan pengembangan kebijakan dan prosedur. Manajemen strategi sangat penting bagi organisasi karena membantu mereka tetap relevan dan berkelanjutan dalam lingkungan yang selalu berubah. Dengan manajemen strategi yang baik, organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mencapai tujuan jangka panjang mereka. Pertanyaan yang kedua. Business valuation atau penilaian nilai bisnis adalah proses untuk menentukan nilai suatu bisnis atau perusahaan. Tujuan dari business valuation adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif tentang nilai suatu bisnis atau perusahaan kepada pangku kepentingan seperti investor, kreditor, atau pemilik bisnis. Business valuation melibatkan analisis faktor internal dan eksternal bisnis, seperti analisis kinerja keuangan, tren pasar, posisi pesaing, dan nilai aset, dan ketergantungan pada faktor bisnis tertentu. Metode yang umum digunakan dalam business valuation termasuk pendekatan pendapatan, pendekatan aset, dan pendekatan pasar. Pendekatan pendapat melibatkan proyek arus kas masa depan dan menghitung nilai sekarang dari arus kas tersebut. Pendekatan aset melibatkan nilai aset dan kewajiban bisnis yang menghitung nilai bersih aset. Pendekatan pasar melibatkan perbandingan dengan bisnis serupa yang telah dijual atau memiliki harga saham yang terdaftar. Business valuation dapat membantu pemilik bisnis untuk menentukan harga jual yang tepat untuk bisnis mereka atau memperoleh pendanaan tambahan dari investor atau kreditor. Hal ini juga membantu investor dan kreditor untuk menentukan apakah investor dalam bisnis tersebut akan menghasilkan keuntungan yang memadai. Pertanyaannya ketiga. Manajemen strategi dan business valuation memiliki manfaat yang signifikan pada perusahaan. Berikut adalah beberapa manfaat dari kedua konsep tersebut. Pertama yaitu manfaat manajemen strategi. Yang pertama yaitu memastikan tujuan bisnis yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Yang kedua yaitu memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di pasar atau lingkungan bisnis. Yang ketiga yaitu memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Yang keempat, mendorong inovasi dan pengembangan produk baru. Yang kelima yaitu mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis yang terukur. Serta yang kedua yaitu manfaat business valuation. Yang pertama yaitu memberikan informasi objektif tentang nilai bisnis yang dapat digunakan untuk keputusan investasi. Yang kedua yaitu membantu pemilik bisnis dalam menentukan harga jual realistis bagi bisnis mereka. Yang ketiga yaitu menunjukkan aset dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat yaitu memungkinkan perusahaan untuk menilai kinerja keuangan mereka dan mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan. Yang kelima yaitu memberikan informasi yang diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan dari investor dan kreditor. Dengan menerapkan manajemen strategi dan business valuation, perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan nilai bisnis mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bertahan di pasar yang kompetitif. Pertanyaan yang keempat. Sebagai pemimpin organisasi, direksi CEO dihadapkan pada berbagai tantangan dalam memimpin organisasi saat ini. Beberapa tantangan yang paling signifikan yang dihadapi oleh direksi CEO saat ini adalah yang pertama yaitu ketidakpastian dan dinamika pasar.
Pemimpin organisasi harus mampu meresponsi perubahan pasar yang cepat dan dinamis serta memperkirakan resiko dan peluang yang muncul. Yang kedua yaitu transformasi digital. Perkembangan teknologi yang cepat dan transformasi digital membutuhkan perubahan dan penyesuaian dalam strategi bisnis dan operasional organisasi. Yang ketiga yaitu persaingan global. Globalisasi telah memungkinkan persaingan dari perusahaan-perusahaan di luar negeri yang dapat mengancam posisi perusahaan dalam pasar. Dan yang keempat yaitu kompleksitas regulasi. Peraturan dan persyaratan yang berbeda-beda dari badan regulasi dapat menjadi hambatan bagi inovasi dan perubahan bisnis. Yang kelima yaitu keterbatasan sumber daya. Terkadang organisasi harus menghadapi keterbatasan dalam sumber daya, termasuk keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Yang keenam yaitu kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya manusia. Pemimpin organisasi harus mampu memotivasi, mengembangkan, dan mempertahankan tim mereka dalam lingkungan kerja yang kompetitif dan kompleks. Yang ketujuh, peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Organisasi harus mengakui tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka dengan mengintegritaskan tanggung jawab ini ke dalam strategi bisnis dan operasional mereka. Direksi CEO harus mampu mengatasi tantangan-tantangan ini dengan strategi yang tepat dan fleksibel untuk memimpin organisasi menuju kesuksesan jangka panjang. Hal ini membutuhkan visi kepemimpinan yang kuat dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pertanyaannya kelima. Visi, misi, tujuan, nilai-nilai, dan budaya perusahaan adalah konsep-konsep penting dalam bisnis yang membentuk dasar untuk tujuan dan tindakan perusahaan. Berikut adalah definisi singkat dari masing-masing konsep. Yang pertama yaitu visi. Visi adalah pandangan jangka panjang perusahaan tentang apa yang ingin dicapai atau diwujudkan di masa depan. Visi baik harus memotivasi, menginspirasi, dan fokus pada tujuan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, misi. Misi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan utama perusahaan dan apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Misi harus berfokus pada nilai tambah yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan dan stakeholder lainnya. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan adalah sasaran spesifik yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan baik harus terstruktur, terkait dengan visi dan misi perusahaan, dan memberikan arahan bagi kegiatan perusahaan. Yang keempat yaitu nilai. Nilai adalah prinsip yang dipegang oleh perusahaan sebagai pedoman untuk bertindak dan membuat keputusan. Nilai harus tercermin dari perilaku perusahaan dan cara perusahaan berinteraksi dengan stakeholder lainnya. Yang kelima yaitu budaya. Budaya perusahaan adalah keseluruhan nilai-nilai, keyakinan, perilaku, dan kebiasaan yang dibentuk oleh organisasi dan diadopsi oleh anggota organisasi. Budaya perusahaan dapat mempengaruhi bagaimana karyawan berperilaku dan berinteraksi dengan pelanggan dan stakeholder lainnya. Pertanyaan yang keenam. Menyusun visi dan misi yang tepat merupakan langkah penting dalam membentuk arah dan tujuan perusahaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun visi dan misi yang efektif. Di antaranya yang pertama yaitu menyelaraskan dengan strategi bisnis. Visi dan misi harus selaras dengan strategi bisnis perusahaan dan harus memberikan arahan yang jelas dalam mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua yaitu inspiratif. Visi dan misi harus dapat memotivasi dan menginspirasi karyawan dan stakeholder untuk bekerja menuju tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu menggambarkan nilai tambah. Visi dan misi harus menggambarkan nilai tambah yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan dan stakeholder. Yang keempat yaitu spesifik dan terukur. Visi dan misi harus spesifik dan terukur sehingga dapat diukur dan dievaluasi apakah sudah tercapai atau belum. Yang kelima yaitu realistis. Visi dan misi harus realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam yaitu terbuka dan inklusif. Visi dan misi harus inklusif dan terbuka untuk partisipasi
karyawan, dan stakeholder sehingga dapat memberikan kontribusi dan memiliki rasa kepemimpinan terhadap visi dan misi perusahaan. Yang ketujuh yaitu bersifat fleksibel. Visi dan misi harus dapat beradaptasi dengan perusahaan, lingkungan bisnis, dan strategi bisnis perusahaan. Dalam menyusun visi dan misi yang tepat, perusahaan perlu mempertimbangkan dan memahami dengan baik lingkungan bisnis, kebutuhan pelanggan, dan sumber daya yang tersedia. Proses penyusunan visi dan misi juga harus melibatkan partisipasi karyawan dan stakeholder untuk memastikan bahwa visi dan misi yang dibuat dapat memotivasi, menginspirasi, dan memberikan arahan yang jelas bagi seluruh anggota organisasi. Pertanyaan yang ketujuh. Berikut adalah beberapa contoh visi dan misi perusahaan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Gojek. Visi dari Gojek yaitu memberdayakan masyarakat dengan teknologi yang dapat memudahkan hidup. Misi dari Gojek yaitu memberikan layanan non-manajemen yang lengkap dan terpercaya, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan memperkuat ekosistem mitra usaha. Yang kedua yaitu Tokopedia. Visi dari Tokopedia yaitu menjadi perusahaan teknologi yang memudahkan jutaan orang untuk memulai dan mengembangkan usaha. Misi dari Tokopedia yaitu memberikan pengalaman belanja online yang aman, mudah dan terpercaya, serta membangun ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu Garuda Indonesia. Visi dari Garuda Indonesia yaitu menjadi maskapai penerbangan global kelas dunia dengan pengalaman penerbangan terbaik dari Indonesia. Misi dari Garuda Indonesia yaitu memberikan pengalaman penerbangan yang terbaik, mempromosikan kekayaan budaya Indonesia, dan memberikan kontribusi positif bagi negara dan masyarakat. Yang keempat yaitu Danone. Visi dari Danone yaitu menjadi perusahaan makanan dan minuman terkemuka yang mempromosikan pola makan sehat dan berkelanjutan. Serta misi dari Danone yaitu memberikan makanan dan minuman berkualitas tinggi yang sehat dan berkelanjutan dan memperkuat hubungan dengan konsumen dan mitra usaha. Yang kelima yaitu Bank Mandiri. Visi dari Bank Mandiri yaitu menjadi bank terbaik di Indonesia yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Misi dari Bank Indonesia ini adalah memberikan layanan keuangan yang terbaik, meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya ke-8. Analisis lingkungan eksternal adalah proses mengidentifikasi faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja. Faktor-faktor ini terbagi menjadi beberapa kategori, seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Analisis ini membantu perusahaan memahami kondisi pasar dan mengantisipasi perusahaan yang mungkin terjadi di masa depan. Beberapa contoh faktor lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan dalam analisis yaitu yang pertama yaitu faktor politik, kebijakan pemerintah, undang-undang, regulasi, dan stabilitas politik. Yang kedua, faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan kondisi pasar. Yang ketiga, faktor sosial, kebiasaan dan preferensi konsumen, pendidik, demografi, dan tren sosial. Yang keempat, ada faktor teknologi, inovasi teknologi, penemuan baru, dan pengembangan teknologi. Yang kelima yaitu faktor lingkungan, perubahan iklim, polusi, dan ketersediaan sumber daya alam. Pertanyaan yang ke-9. Faktor strategi di lingkungan industri adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya saing suatu perusahaan dalam pasar tertentu. Berikut adalah beberapa faktor strategi yang paling dominan dan mempengaruhi daya saing perusahaan. Yang pertama yaitu persaingan. Persaingan adalah faktor strategi yang paling kuat dan dominan dalam industri apapun. Tingkat persaingan dapat mempengaruhi harga, kualitas, dan inovasi produk dan layanan. Misalnya, dalam industri smartphone, Apple dan Samsung adalah dua pemain utama yang bersaing ketat satu sama lain dalam inovasi dan pengembangan produk, pemasaran, dan pengalaman pelanggan. Yang kedua, teknologi. Kemajuan teknologi dapat memiliki dampak yang signifikan pada industri dan perusahaan dalam industri tersebut. Inovasi teknologi dapat mengubah cara orang membeli dan menggunakan produk dan layanan.
Misal, teknologi blockchain telah mengubah industri keuangan dengan memberikan solusi baru untuk menyimpan data dan melacak transaksi. Yang ketiga yaitu regulasi. Peraturan dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi industri dan perusahaan di dalamnya. Regulasi yang ketat dapat menghambat pertumbuhan dan mengurangi daya saing perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan rokok. Perusahaan rokok harus memahami berbagai peraturan dan batasan yang diberlakukan pemerintah dalam pemasaran dan penjualan produk. Yang keempat, faktor ekonomi. Faktor ekonomi seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi industri dan perusahaan di dalamnya. Misalnya, dalam industri real estate, tingkat suku bunga dapat mempengaruhi permintaan dan penjualan rumah. Yang kelima, perubahan gaya hidup dan referensi konsumen. Perubahan gaya hidup dan referensi konsumen dapat mengubah permintaan dan tren di pasar. Perusahaan harus mengantisipasi perubahan ini dan menyesuaikan produk dan layanan mereka agar tetap relevan. Sebagai contoh, permintaan akan produk makanan organik telah meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan lingkungan. Perusahaan makanan harus menyesuaikan portofolio produk untuk mereka yang tetap relevan dan tren ini. Pertanyaannya ke-10. Prinsip bisnis yang berkelanjutan adalah pendekatan dalam bisnis yang mengutamakan keberlanjutan dan keberlangsungan jangka panjang, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Dalam prinsip ini, bisnis dijalankan dengan mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan dan masyarakat, serta mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan. Kaitannya dengan penerapan manajemen strategi adalah bahwa prinsip bisnis yang berkelanjutan dapat dijadikan sebagai bagian dari strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan. Dalam menyusun strategi bisnis, perusahaan harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan bisnisnya terhadap lingkungan dan masyarakat, dan mencari cara untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Salah satu contoh penerapan prinsip bisnis yang berkelanjutan dalam strategi bisnis adalah dengan mengakomodasi praktek bisnis yang ramah lingkungan. Perusahaan dapat mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia, bahan berbahaya, penghematan penggunaan energi dan sumber daya alam, serta meningkatkan dampak limbah dan emisi. Langkah-langkah ini tidak hanya mengurangi dampak negatif kegiatan bisnis, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Selain itu, penerapan prinsip bisnis yang berkelanjutan juga dapat membantu perusahaan meningkatkan citra dan reputasi di masyarakat dan konsumen. Pertanyaannya ke-11. Perumusan strategi dan pelaksanaan strategi merupakan dua tahapan penting dalam manajemen strategi. Perumusan strategi adalah proses pengambilan keputusan untuk menentukan tujuan jangka panjang dan sasaran bisnis, serta merumuskan rencana aksi untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, pelaksanaan strategi adalah proses menerjemahkan rencana strategi menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Perbedaan utama antara perubahan dan pelaksanaan strategi adalah yang pertama yaitu fokus. Perumusan strategi berfokus pada merumuskan rencana aksi dan strategi yang akan dijalankan oleh perusahaan. Sedangkan pelaksanaan strategi berfokus pada menerapkan rencana aksi dan strategi yang telah dirumuskan ke dalam tindak nyata. Lalu yang kedua yaitu waktu. Perumusan strategi dilakukan pada tahapan awal dari siklus manajemen strategi, sedangkan pelaksanaan strategi dilakukan pada tahapan akhir dari siklus manajemen strategi. Yang ketiga yaitu proses. Perumusan strategi melibatkan analisis lingkungan eksternal dan internal, pengambilan keputusan dan menyusun rencana aksi, sedangkan pelaksanaan strategi melibatkan implementasi rencana aksi, pengendalian dan evaluasi kinerja. Yang keempat yaitu hasil. Perumusan strategi menghasilkan
rencana aksi dan strategi yang disusun, sedangkan pelaksanaan strategi menghasilkan implementasi rencana aksi dan evaluasi hasil yang dicapai. Yang kelima yaitu ada kompleksitas. Perumusan strategi lebih kompleks daripada pelaksanaan strategi karena melibatkan pengambilan keputusan strategi yang berdampak jangka panjang pada perusahaan, sementara pelaksanaan strategi lebih opsional dan lebih fokus pada pelaksanaan taktis. Dalam praktiknya, perumusan dan pelaksanaan strategi merupakan dua tahapan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Sebuah perencanaan strategi yang baik dapat memudahkan pelaksanaan strategi, sementara pelaksanaan strategi yang baik juga dapat membantu memperbaiki dan memperbarui rencana strategi yang sudah dirumuskan. Oleh karena itu, kedua tahapan ini harus dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang ke-12. Ada beberapa faktor kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam industri. Berikut adalah 5 kekuatan yang umum diidentifikasi dalam bisnis analisis industri. Yang pertama yaitu persaingan antara perusahaan. Persaingan antara perusahaan dalam industri dapat mempengaruhi tingkat keuntungan yang dapat diperoleh. Jika pesaing kuat, perusahaan mungkin perlu menurunkan harga produk atau meningkatkan kualitas untuk bersaing dengan pesaing lainnya. Yang kedua yaitu ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti dapat mempengaruhi permintaan produk suatu industri. Produk pengganti bisa jadi lebih murah atau lebih inovatif sehingga menarik konsumen dari produk yang dihasilkan oleh industri tersebut. Yang ketiga yaitu kekuatan tawaran-menawar pembeli. Pembeli yang kuat dalam suatu industri dapat mempengaruhi harga dan kualitas produk yang ditawarkan. Jika pembeli memiliki banyak pilihan, mereka dapat menekankan harga dan memastikan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk. Yang keempat yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok yang kuat dalam suatu industri dapat mempengaruhi harga dan kualitas bahan baku atau komponen yang dibeli oleh perusahaan. Jika pemasok memiliki kekuatan tawar-menawar yang kuat, mereka dapat menaikkan harga bahan baku atau mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Yang kelima yaitu ancaman masuknya pesaing baru. Ancaman masuknya pesaing baru dapat mempengaruhi tingkat pesaing dalam industri. Jika perusahaan baru masuk ke industri dalam produk yang lebih baik atau harga yang lebih murah, dapat menimbulkan pesaing yang lebih ketat bagi perusahaan yang sudah ada di industri. Analisis kekuatan pesaing dalam industri adalah penting untuk membantu perusahaan memahami lingkungan bisnisnya dan mengembangkan strategi bisnis yang efektif dan mencapai keunggulan kompetitif. Dengan memahami kekuatan pesaing dan industri, perusahaan dapat mempersiapkan strategi untuk mengatasi dan memanfaatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pesaing tersebut. Pertanyaan yang ke-13. Menurut Schelder, struktur organisasi suatu perusahaan harus didasarkan pada strategi bisnis yang dianut oleh perusahaan tersebut. Schelder menjelaskan bahwa ada 3 tahapan pengembangan struktur organisasi: tahapan kewirausahaan, tahapan pertumbuhan, dan tahapan konsolidasi. Tahapan kewirausahaan biasanya berawal dari pembentukan perusahaan, di mana pemilik perusahaan biasanya juga menjadi manajer. Pada tahapan ini, struktur organisasi masih sangat sederhana dan fleksibel karena fokus utama adalah pada pengembangan produk dan jasa yang baru. Namun ketika perusahaan mengalami pertumbuhan, perlu adanya perubahan dalam struktur organisasi agar perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Pada tahapan pertumbuhan, Schelder menyarankan perusahaan untuk membagi organisasi menjadi unit-unit bisnis yang terpisah agar dapat berfokus pada produk atau jasa tertentu. Struktur organisasi juga harus didasarkan oleh strategi bisnis.
perusahaan seperti strategi relevansi atau strategi biaya rendah. Pada tahapan konsolidasi, perusahaan perlu memperhatikan dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Struktur organisasi harus disesuaikan dengan strategi bisnis perusahaan agar dapat mempertahankan keunggulan dan kompetitifnya di pasar. Chelder juga menekankan pentingnya koordinasi dan integrasi antara unit-unit bisnis dan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Dengan demikian, menurut Chelder, strategi bisnis dan struktur organisasi adalah saling keterkaitan dan harus dipertimbangkan secara bersama-sama dalam pengembangan perusahaan. Strategi bisnis akan mempengaruhi bentuk struktur organisasi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Sebaiknya, struktur organisasi juga dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan strateginya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan strategi dan struktur organisasi secara bersama-sama untuk mencapai keunggulan kompetitif. Baiklah, mungkin sekian jawaban dari beberapa pertanyaan di atas, karena ini adalah tugas ujian tengah semester aku. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.